Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amdoino Badrah, MPM 1921020272. Saya Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara, dan saya akan menjelaskan dalam pemikiran politik Islam menurut Mustafa Kemal Atatürk. Yuk teman, yuk mari kita tonton. Pemikiran politik Islam modern menurut Mustafa Kemal Atatürk. Dalam sejarah sosial, Mustafa dilahirkan pada 1881 di kota Salonika, Yunani. Sekarang bersama orang tuanya berasal dari keluarga religius dan menginginkan supaya Mustafa besar dalam suasana religius pula. Dan ayahnya yang bernama Ali Riza adalah pegawai rendahan di kantor pemerintahan kota tersebut. Sementara itu ibunya Zubaidah adalah seorang perempuan yang memiliki rasa keberagamaan, yang dalam semula ibunya mengirim Mustafa ke madrasah, tetapi ia tidak merasa betah dan selalu melawan gurunya. Orang tuanya pun kemudian memindahkan ke sekolahan dasar modern di Salonika. Selanjutnya, karena tertarik pada lapangan militer, ia masuk ke sekolahan militer atas usahanya sendiri. Dalam kecerdasannya, Mustafa mendapat gelar tambahan ke Kemal yang sempurna di belakang namanya, sehingga namanya pun menjadi Mustafa Kemal. Ini karena kemampuannya yang luar biasa dalam bidang matematika di sekolah tinggi tersebut. Atas dasarnya pula membawa Turki menjadi bangsa yang modern yang memperoleh gelar Atatürk, Bapak Turki. Setelah menyelesaikan pendidikan militernya, Mustafa Kemal menaruh perhatiannya secara total pada lapangan politik untuk menambah wawasan keilmuan dan mengasah naluri politiknya. Ia belajar bahasa Prancis dan banyak membaca karya-karya pemikiran politik Prancis seperti Voltaire, Rousseau, dan Auguste Comte. Sebagai orang politik, ternyata naluri politiknya tidak pernah hilang. Ketika pengasingannya, ia membentuk perkumpulan Fatah atau disebut juga Tanah. Bersama dengan teman-temannya, perkumpulan ini diharapkan menjadi motor bagi revolusi di Turki. Karena itu, ia terus mengembangkan perkumpulan ini dan membuka cabang di kota-kota timur seperti Jaffa, Beirut, dan Yerusalem. Dalam perkembangannya, Kemal selanjutnya mendirikan cabang perkumpulan Fatah di Salonika. Dalam gerakan politik pada tahun 1920, Kemal dan kawan-kawannya membentuk Majelis Nasional Agung dalam sidang di Ankara. Majelis sepakat memilih Kemal menjadi ketuanya. Inilah yang awal langkah Kemal sebagai presiden untuk melakukan upaya pembaruan yang telah lama dicita-citakannya. Posisi Kemal semakin kuat dan akhirnya dunia internasional pun mengakui eksistensi Kemal sebagai penguasa Turki. Dalam pemikiran Kemal, Turki Utsmani tidak bisa maju karena terdapat hubungan yang erat antara Islam dan negara. Penguasa Utsmani ketika itu menggunakan dua gelar sekaligus untuk kekuasaan, yaitu gelar khalifah untuk kekuasaan agama dan gelar sultan untuk kekuasaan politik dunia. Sebagai realisasi dari gagasan di atas, hal pertama yang dilakukan Kemal adalah menghapus jabatan sultan sebagai pemegang kekuasaan politik pada tahun 1922, dan ini disetujui oleh Majelis Nasional Agung. Selanjutnya pada Oktober 1923 terjadi perubahan madrasah dalam pemerintahan Turki. Majelis Nasional Agung memutuskan Turki sebagai negara republik. Meskipun Kemal mendapatkan tantangan yang sangat kuat, Kemal tetap
bersikukuh menjalankan gerakan sekularisasinya. Berturut-turut ia menutup gerakannya terdekat pada tahun 1925. Dalam prinsip sekularisme, jelas bahwa Kemal tidak menginginkan agama masuk ke dalam wilayah umum. Peranata sosial yang berbau agama dihapuskan dan digantikan dengan peranata sekuler. Pendeknya, negara harus netral dari agama. Sementara dalam prinsip nasionalisme, Kemal ingin agar bangsa Turki modern mempunyai kebanggaan dengan nasionalitasnya. Pada tahun 1931 ia memerintahkan menggantikan azan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Turki. Sebagai wujud nasionalisme tersebut, ia juga memerintahkan penerjemahannya Al-Quran ke dalam bahasa Turki. Khotbah pun Jumat harus menggunakan bahasa Turki. Pendek kata, Kemal menginginkan pengamalan Islam oleh rakyat Turki sesuai dengan identitas keturkian dan tidak terikat pada peradaban Arab. Terima kasih telah menonton video saya yang membahas tentang pemikiran politik Islam menurut Mustafa Kemal Atatürk. Bila saya membaca atau berbicara patah-patah atau ada kesalahan, saya mohon maaf sekaligus mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.